Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12 Madrasah Aliyah dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan Allah ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadin ya wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak kelas 12, pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah tentang membangun budaya kritis melalui dakwah. Ini artinya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdakwah. Dakwah itu mengajak baik diri sendiri ataupun orang lain. Gitu ya. Baik. Kita lihat peta konsep untuk pembelajaran kali ini. Poin yang harus kita peroleh pada pembelajaran kali ini adalah poin pertama ini. Ini ya. Ya, ini. Memahami ayat tentang kewajiban dakwah. Nih. Bil hikmah mau'idhah. Bil mau'idhah wa bil mujadalah. Surat An-Nahl ayat 125. Ini. Kemudian yang kedua, memahami hadis yang memberi motivasi untuk berdakwah. Yang ketiga, memahami ayat tentang jaminan keamanan dalam berdakwah. Ini. Dan yang keempat, memahami ayat tentang memulai dakwah dari diri sendiri dan orang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Baik. Poin pertama yang harus kita pahami dan kita resapi untuk memaknai serta menerapkannya adalah surat An-Nahl ayat 125. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini kosakatanya, artinya ud'u artinya serulah atau panggillah. Bil hikmah artinya dengan hikmah atau ilmu Quran dan hadis. Al mau'izatil hasanah artinya dengan nasihat yang baik. Jadilhum, debatlah mereka. Ahsanu, dengan yang lebih baik. Dhalla, tersesat. Ini makna kosakata. Kata-kata penting yang terdapat dalam ayat itu. Kata kunci begitu ya. Artinya serulah manusia atau ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Dalam surah An-Nahl ini Allah memerintahkan kita untuk berdakwah menuju jalannya Allah. Nah, dakwah metodenya dibagi menjadi 3 sesuai tingkatan metode itu. Yang pertama, metode dakwah dengan hikmah. Hikmah ini secara sederhana bisa diartikan dengan kebijaksanaan. Ketika kita mengajak orang yang memiliki tingkat keilmuan yang cukup, maka cara mengajaknya ya dengan pemikiran, logika yang masuk, logika yang terbangun dengan baik, dengan ilmu yang tertata rapi, begitu. Ini namanya bil hikmah, bijaksana. Beda dengan ketika kita mengajak orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang katakan orang embongan begitu. Kalau kita terlalu memakai bahasa saja, harus memilih yang sederhana, memakai bahasa yang intelektual, maka orang embongan ini diguyu kita. Ini namanya bijaksana, menempatkan sesuai dengan porsinya ketika mengajak atau berdakwah kepada orang yang kita dakwahi itu. Metode yang kedua adalah al-mau'izatul hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Orang yang memakai metode ini, subjek atau orang yang didakwahi ini sudah setidaknya memiliki pondasi tentang agama gitu, sehingga ketika diajak dengan nasihat-nasihat yang baik, hatinya sudah membuka diri. Secara sederhana contohnya adalah dengan berceramah, seperti mengajar seperti ini termasuk mau'idhah hasanah gitu. Salah satu metode mau'idhah hasanah. Sedangkan metode yang ketiga adalah mujadalah. Mujadalah allati hiya ahsan. Perdebatan yang bagus, bukan debat yang gontok-gontok, saling amarah, saling ujar kebencian. Bukan seperti itu perdebatan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi metode yang ketiga adalah berdebat, tapi perdebatan yang tersusun dengan bagus, terkontrol emosinya, gitu ya. Bukan perdebatan tentang bertengkar seperti itu, bukan itu. Karena ini kita sedang berdakwah, sedang mengajak orang untuk menuju jalannya Allah. Termasuk dulu pernah viral itu di YouTube, ada perdebatan antara orang muslim dengan orang non muslim atau orang Kristen, itu debat tentang kebenaran agama mereka masing-masing gitu ya. Ini salah satunya. Termasuk ketika zaman presentasi, ada yang menyajikan materi, kemudian ada yang menyanggah audiens, menyanggah, bertanya dan lain-lain. Ini adalah metode berdakwah atau mengajak orang dengan wajadilhum, mujadalah billati hiya ahsan. Jadi itu. Sehingga 3 metode ini ketika kita gunakan dengan bagus, dengan baik, sesuai porsinya masing-masing, maka yang akan kita ajak atau yang kita ajak, insya Allah bisa menerima ajakan-ajakan kita, karena kita pas menggunakannya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Karena sesungguhnya Tuhanmu, dialah zat yang maha mengetahui siapa saja yang tersesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah maha mengetahui siapa saja yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jelas ya anak-anak, kewajiban untuk berdakwah itu ini dasarnya. Maka kita sebagai orang muslim dimanapun kita berada, kita loh punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik, untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 metode tadi. Itu ya. Silakan dicatat poin-poin dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.